Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi pada video pembelajaran mata pelajaran IPA. Untuk video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang sistem reproduksi manusia. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang organ reproduksi pada pria. Pertemuan kedua kita sudah membahas tentang organ reproduksi pada wanita, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang fertilisasi, kemudian kehamilan, perkembangan embrio, dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, kita langsung masuk saja ke topik yang pertama pada pertemuan ketiga, yaitu tentang fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah proses peleburan sperma dengan sel telur. Nah, bagaimana caranya? Kenapa bisa sperma ini bisa menuju ke dalam sel telur? Kalau kita berpikir kemarin, itu kan untuk organ reproduksi wanita ada dua cabang, ada yang menuju ke ovarium kiri dan ada yang menuju ke ovarium kanan. Dan di dalam tubuh wanita juga itu sangat sulit untuk menemukan di mana sel telur, namun sperma ini bisa mengenali tujuannya atau bisa mengenali di mana ada sel telur untuk dibuahi. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana proses pengenalan sperma untuk menuju ke sel telur, saya ingin membahas tentang anatomi dari sperma itu sendiri. Nah, sperma itu punya 3 bagian utama, yaitu kepala. Dalam kepala ini terdapat nukleus atau inti sel. Kemudian ada bagian leher. Bagian leher ini ada berisi mitokondria. Mitokondria nanti fungsinya sebagai penghasil energi. Jadi kenapa bisa bergerak itu karena adanya energi yang dihasilkan oleh mitokondria yang berada di leher sperma. Kemudian bagian yang terakhir itu adalah ekor. Nah, ekor inilah yang berfungsi untuk menggerakkan sperma menuju ke sel telur. Nah, bagaimana pergerakannya? Pergerakannya itu bukan seperti gerakan ular, namun dia seperti gerakan baling-baling pesawat, gitu ya. Jadi dia berputar sehingga menghasilkan gaya dorong. Nah, sehingga nanti sperma ini bisa berenang dalam tubuh wanita untuk menuju ke arah sel telur. Nah, yang kita kembali bagaimana caranya untuk menemukan sel telur. Jadi sperma ini memiliki 2 mekanisme sehingga bisa menemui sel telur. Yang pertama, sel telur ini akan menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, adanya sensor panas atau suhu tuba falopi atau tempat sel telur berada yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu yang lain, sehingga nanti sperma itu bisa mengenali daerah tersebut memiliki suhu yang lebih tinggi, berarti diindikasikan bahwa disitulah terdapat sel telur. Nah, seperti itu kenapa si sperma ini bisa bisa menuju ke sel telur. Namun yang perlu adik-adik perhatikan bahwa dari jutaan sperma yang dihasilkan atau dimasukkan ke dalam tubuh wanita, itu hanya akan ada satu yang berhasil masuk ke dalam sel telur. Jadi jutaan sperma lainnya itu tidak bisa lagi masuk ketika sudah ada satu sperma yang berhasil masuk. Nah, jadi adik-adik ini perlu bersyukur. Kenapa? Karena adik-adik ini sudah berjuang dari jutaan sperma, sudah merupakan seorang pemenang istilahnya ya. Jadi kita sepatutnya bersyukur. Karena lambat sedikit ya mungkin bukan adik-adik yang terlahir seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah sperma berhasil membuahi sel telur atau prosesnya disebut sebagai fertilisasi, hasil dari fertilisasi tadi itu disebut sebagai zigot. Jadi tadi fertilisasi itu prosesnya, hasil dari fertilisasi itu adalah zigot. Nah, pada pertemuan kedua sudah saya singgung bahwa ada organ
ada organ pada sistem reproduksi wanita di mana berfungsi sebagai tempat bertemunya sperma dan sel telur jika diharapkan memiliki keturunan. Di mana ada yang masih ingat? Ya, ini dia. Ya, itu disebut sebagai tuba Fallopi atau oviduct. Nah, jadi ketika sel telur sudah keluar, ibaratnya ini sel telur sudah keluar, itu selama perjalanan itu harus menemui sperma jika ingin mengharapkan sebuah kehamilan. Nah, kita ibaratkan sudah ada sperma yang masuk dan berhasil membuahi sel telur di sini ya. Nah, sperma yang sudah berhasil masuk ke dalam sel telur itu berubah menjadi zigot. Nah, zigot ini kemudian membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya, sehingga akan membentuk sebuah gumpalan sel yang disebut morula. Jadi sambil dia berjalan, sambil dia membelah, membentuk morula. Nah, morula ini nanti lama-kelamaan terus membelah, dan akhirnya akan berubah menjadi blastula atau blastosit. Nah, blastosit ini ketika sudah sampai ke uterus atau rahim, dia akan menempel ke dinding uterus atau disebut endometrium. Nah, kenapa bisa menebal? Nah, inilah alasan kenapa dinding rahim ketika terjadi sel telur keluar, kenapa dia harus menebal? Karena dia mempersiapkan kehamilan. Jadi ketika ada hal yang seperti ini, maka si blastula tadi atau blastosit tadi tinggal menempel. Nah, ketika proses penempelan ini disebut sebagai implantasi. Jadi proses dari penempelan ini dah. Ini tadi, ini endometrium, ini blastulanya atau blastositnya. Jadi kalau sudah sampai di uterus, dia akan menempel di dinding rahim atau endometrium dan akan berbentuk seperti ini. Nah, ketika sudah yang seperti ini, maka si blastosit tadi terus membelah sehingga nanti akan menjadi janin atau fetus ya. Nah, seperti itu untuk proses kehamilan. Nah, bayangkan jika tadi sel telur tidak dimasuki oleh sperma dan sel telurnya sampai di sini, tetap dia akan menempel, namun karena tubuh mengenali bahwa tidak terjadi perkembangan janin, maka dinding-dinding rahim ini diluruhkan atau harus dikeluarkan. Kenapa? Karena dinding rahim ini harus diganti dengan yang baru, mempersiapkan sel telur yang akan datang kemudian. Seperti itu. Makanya siklus biasanya kalau siklus menstruasi itu keluar darah segar, karena ya ini alasannya yang ini. Nah, kita lanjut tahap perkembangan embrio. Nah, sebelum saya perlihatkan slide-nya, saya punya slide sendiri. Di sini akan saya perlihatkan bagaimana perkembangan embrio mulai dari tahap fertilisasi sampai kelahiran. Zygote divides through cleavage. As the cells multiply, they produce a sphere called a morula, which moves towards the uterine cavity. About 6 days after fertilization. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa sel zigot yang tadinya hanya berjumlah 1 sel itu selama proses menuju dari uterus tadi dia juga akan melakukan pembelahan sel. Nah, hampir sehingga menjadi gumpalan-gumpalan sel seperti ini. Morula has developed into a blastocyst that can implant on the wall of the uterus and begin the embryonic period. Nah, ketika sudah sampai ke dalam uterus, maka si blastosit tadi itu akan melakukan implantasi ke dalam dinding endometrium. Nah, setelah menempel, maka si blastosit tadi terus membelah, akhirnya nanti akan berkembang menjadi janin seperti ini. That give rise to structures. By the 4th week of development, the embryo has developed into an oblong body that further develops limbs, vertebrae, and organs. By week 10, the embryo is a fetus. Growth is supplied by nutrient-rich blood passing from the placenta through the umbilical cord. Over the course of about 9 months, or 36 weeks, bones, muscles, skin, and connective tissues form, body systems develop, and limbs and facial features take shape. Nah, itu.
Jadi lama-kelamaan nanti si blastosita dia menempel terus akan berkembang akhirnya nanti jadi fetus seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya di slide-nya akan saya tampilkan tahap perkembangan embrio. Nah, untuk tahap perkembangan embrio yang pertama itu ya kita mulai dari fertilisasi. Itu sudah dijelaskan tadi bahwa syaratnya harus terjadi peluburan antara inti dari sperma dan inti dari sel telur. Kemudian kita lanjut ya. Nah, setelah itu janin yang si blastosita yang sudah menempel itu akan berkembang menjadi janin, tapi pada masanya untuk sampai ke kelahiran itu kan butuh waktu selama 9 bulan ya, 9 bulan 10 hari pada umumnya. Namun di sini para ahli membagi masa kehamilan itu menjadi 3 masa ya. Yang ada yang disebut sebagai trimester pertama. Trimester pertama di sini adalah proses terbentuknya organ-organ tubuh. Jadi hampir seluruh organ-organ itu dibentuk di sini. Jadi entah itu tangan, kaki dan sebagainya itu mulai terlihat pada masa trimester pertama. Trimester pertama ini berlangsung dari 1 sampai 3 bulan sejak terjadinya fertilisasi. Nah, janin di sini sangat rentan terhadap radiasi, obat ataupun alkohol atau gangguan-gangguan lainnya. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik pada masa trimester pertama karena di sini sudah terbentuk banyak organ. Jadi kesalahan sedikit maka anak itu kemungkinan bisa terjadi cacat fisik. Ya. Di sini pada saat ini juga kondisi janin itu masih sangat kecil, kemungkinan 5 cm. Jadi masih sangat kecil. Kemudian masuk ke trimester kedua ya. Nah, trimester kedua perkembangan janin itu mulai mengalami pembesaran ukuran, kemudian organ-organ yang tadi dibentuk pada trimester pertama itu mulai berkembang lagi menjadi lebih detail. Misalnya pada tangan yang terbentuk itu akan terbentuk jari-jari. Nah, di sini ukuran janin sudah mulai besar, sekitar 19 cm. Usia kehamilan trimester kedua itu dari sekitar 4 sampai 6 bulan. Kemudian masuk ke trimester ketiga ya. Trimester ketiga itu terjadi pertumbuhan ukuran bayi juga yang sangat pesat. Bayangkan dari 19 cm itu bisa sampai 50 cm. Nah, di sini untuk masa dari trimester ketiga dari 7 sampai 9 bulan. Di sini juga janin sudah dimulai persiapkan untuk kehidupan di luar dari rahim. Misalnya sistem sirkulasi dan respirasinya itu sudah mulai difungsikan. Tulang mulai mengeras juga sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahap perkembangan embrio akan terjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir. Jika ada pertanyaan mungkin nanti kita akan buka sesi pertanyaan, bisa pada kolom komentar dan bisa melalui WA pribadi ya. Nah, kita masuk ke penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Kita masuk pada penyakit yang pertama, itu adalah HIV/AIDS. HIV Human Immune Deficiency Virus dan AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, penyakit HIV/AIDS ini itu adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, si penderita ya. Jadi ketika si penderita mengalami infeksi, maka sistem kekebalan tubuhnya tidak bisa optimal dalam memberikan perlawanan ya. Jadi tidak bisa memberikan perlawanan terhadap infeksi yang terjadi. HIV ini bisa ditularkan dari orang tua.
ke janinnya ya, ke janin. Bisa melalui transfusi darah, ditularkan juga melalui hubungan seks bebas. Jadi adik-adik sekalian, untuk menghindari yang namanya seks bebas, karena HIV ini itu sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkannya. Jadi kalian perlu waspada karena penyakit ini bisa menular melalui hubungan seks dan tidak ada obatnya, dan bisa menurun ke keturunan yang berikutnya. Kemudian ada gonore. Gonore ini adalah istilahnya juga kencing nanah ya. Jadi gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini ada gejalanya ketika buang air kecil itu akan terasa sangat sakit sampai keluar nanah. Makanya dia disebut sebagai kencing nanah ya. Jadi biasanya gonore ini terjadi karena si penderita kurang memperhatikan kebersihan area reproduksinya, misalnya kurang mengganti celana dalam atau kurang ya intinya kurang bersih lah area reproduksinya. Kemudian ada sifilis atau dikenal sebagai raja singa. Nah, sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri juga ya. Bakterinya disebut Treponema pallidum. Gejala awal dari penyakit ini itu ada luka pada tempat masuknya, biasanya pada saluran reproduksi si penderita, bisa berupa benjolan-benjolan seperti itu. Penyakit ini bisa menyebar, menimbulkan kerusakan pada organ-organ dalam. Jadi ketika penderita mengalami sifilis, maka si bakteri tadi itu bisa masuk ke organ-organ di dalam. Jadi tidak hanya menyerang sistem reproduksi. Nah, ini bahayanya ya. Jadi bisa saja sampai ke otak. Nah, kalau sampai ke otak itu bisa fatal. Nah, kemudian kita ada herpes simplex genitalis. Herpes simplex genitalis ini itu penyebabnya adalah virus herpes ya. Virus herpes ini menyerang kulit ya, menyerang kulit luar, entah itu anus atau organ reproduksi, misalnya vagina ya. Gejala penyakit ini biasanya ditandai dengan munculnya gatal-gatal, pedih dan kemerahan pada kulit, khususnya daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut juga timbul beberapa lepuh atau bekas terbakar yang kecil-kecil ya. Kemudian biasanya bekas luka tadi itu akan menimbulkan bekas yang sulit untuk dihilangkan. Namun biasanya kalau sudah diobati, herpes ini biasanya akan kambuh kembali. Makanya ya itu pesan saya untuk menjaga sejak dini organ reproduksi adik-adik sekalian. Kemudian kita punya keputihan. Nah, keputihan ini dialami oleh perempuan ya. Jadi laki-laki tidak ya keputihan itu. Keputihan ini adalah penyakit di mana keluar cairan berwarna putih atau kekuningan atau mungkin keabu-abuan ya pada area vagina. Cairan ini itu encer hingga kekental. Baunya juga tidak sedap ya, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Nah, biasanya normal pada vagina itu akan muncul cairan, namun ketika ciri-ciri yang tadi misalnya mulai berwarna kekuningan atau abu-abu, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian agak gatal, nah itu baru bisa diindikasikan bahwa keputihan. Tapi kalau tidak, hanya cairan toh ya berarti itu masih normal ya. Nah, kemudian ada epididymitis. Nah, epididymitis ini adalah infeksi yang terjadi pada area epididymis. Masih ingat epididymis kan? Nah, itu area pada organ reproduksi pria. Jadi hanya pria yang akan mengalami ini. Nah, epididymitis ini infeksi yang terjadi tadi itu berasal dari bakteri yang berada di luar yang berhasil masuk menembus organ epididymis dan menginfeksinya, sehingga ya terjadi yang namanya epididymis.
Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Saya harap bisa diperluas lagi materinya, bisa bertanya di kolom komentar jika ada pertanyaan atau bisa melalui WA langsung. Silahkan, saya harap kalian bisa paham. Kita bertemu lagi pada materi yang berikutnya karena hari ini adalah pada video ini adalah pertemuan terakhir bab sistem reproduksi manusia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.